Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazki Az-Zahra Nurran Rauf dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. 2 diantaranya adalah teman saya yang bernama Rahma Halid dan Andi Nur Atia Rahma. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bab 1 pendahuluan dari proposal kelompok kami yang berjudul Analisis Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam, Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Adapun latar belakang dari judul proposal kami adalah bahwasanya di masa kini kasus aborsi telah menjadi salah satu penyakit sosial masyarakat di Indonesia yang sudah mencapai pada tahap yang cukup serius. Tingkat aborsi di Indonesia kini sudah mencapai angka 2,5 juta jiwa per tahun. Itu artinya diperkirakan ada 6.944 sampai dengan 7.000 wanita melakukan praktik aborsi dalam setiap harinya. Bahkan menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Republik Indonesia, terjadi peningkatan sekitar 15% setiap tahunnya. Dan dari jumlah tersebut, 8.000 diantaranya dilakukan oleh remaja putri yang masih berstatus pelajar. Berdasarkan hal ini, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasanya aborsi memang merupakan problem sosial atau penyakit sosial yang terkait dengan paham kebebasan atau freedom liberalis yang lahir dari paham sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Terlepas dari masalah ini, hukum aborsi itu sendiri memang wajib dipahami dengan baik oleh seluruh kaum muslimin, baik kalangan medis maupun dari kalangan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, saya akan membahas terkait rumusan masalah dari proposal kami. Judul proposal kelompok kami memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa Yusuf Al-Qaradawi membolehkan hukum tindak kejahatan aborsi. Dan yang kedua, bagaimana metode istinbat hukum Yusuf Al-Qaradawi dalam menetapkan kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari penelitian proposal kami adalah yang pertama untuk mengkaji alasan pendapat Yusuf Al-Qaradawi tentang kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi. Dan yang kedua, untuk mengetahui metode istinbat yang dipergunakan Yusuf Al-Qaradawi dalam menetapkan kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi. Kami dari kelompok 5 berharap agar sekiranya penelitian kami dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait definisi operasional dengan tujuan agar tidak terjadi mispersepsi terhadap istilah operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada aborsi. Aborsi secara umum adalah praktik menghentikan kehamilan dengan cara menghancurkan janin yang ada di dalam kandungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, atau aborsi bisa juga didefinisikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa 2 bulan kehamilan. Yang kedua, perspektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah sudut pandang manusia dalam meraih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Jika kita mengatakan seseorang memiliki perspektif, yang kita maksudkan adalah dia memiliki pandangan hidup yang masuk akal. Yang ketiga adalah Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama dan mujahid kontemporer pada era modern ini. Beliau dilahirkan di desa Safat Turab, Republik Arab Mesir pada tanggal 9 September tahun 1926. Yusuf Al-Qaradawi memulai pendidikan formalnya di sekolah dasar dan sekolah menengah di cabang Al-Azhar, selalu meraih kesuksesan dan menjadi juara pertama karena kecerdikannya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait bab 1 pendahuluan pada proposal kami. Penjelasan berikutnya pada bab 2 dan bab 3 akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. A few moments later.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri pertama yakni Saudari Tazkiyah Az-Zahra Numron Rauf yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi saya, yakni landasan teori yang akan saya bahas di sini, biografi dari Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi lahir di desa Sofaturab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1926. Yusuf Al-Qaradawi berasal dari keluarga yang taat dalam beragama. Ketika beliau berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia hidup dan diasuh oleh pamannya. Ia mendapat perhatian yang cukup besar dari pamannya, sehingga ia menganggap pamannya sendiri sebagai ayahnya. Keluarga pamannya pun taat dalam beragama, sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan juga syariat Islam. Adapun sebab dari keterlambatannya meraih gelar doktor, karena beliau sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu. Beliau terpaksa menuju ke Qatar pada tahun 1961 dan di sana ia sempat mendirikan sebuah fakultas syariah di Universitas Qatar, dan pada saat yang bersamaan pula ia mendirikan pusat kajian sejarah dan sunnah Nabi dan mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qaradawi pernah mengenyam pendidikan penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang oleh Raja Farouk, dia masuk bui pada tahun 1949 saat beliau masih berumur 23 tahun karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin yang terjadi pada saat itu. Dan pada April tahun 1956, beliau ditangkap lagi saat terjadi revolusi di bulan Juni di Mesir. Dan pada bulan Oktober pada tahun yang sama, beliau kembali mendekam di penjara militer selama 2 tahun. Yusuf Al-Qaradawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani, sehingga sempat dilarang menjadi khotib di sebuah masjid di daerah Zamalek. Alasannya karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum dan juga ketidakadilan rezim pada saat itu. Baik, melanjut kepada poin yang kedua, yakni aborsi menurut Yusuf Al-Qaradawi. Sebelum melangkah lebih lanjut dan mendalam pada pembahasan aborsi menurut Yusuf Al-Qaradawi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih aborsi itu. Ya, perkataan abortus dalam bahasa Inggris disebut abortion berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memberi pengertian abortus sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebuah janin dapat hidup di luar kandungan. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwasannya abortus adalah sebuah perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tersebut dapat hidup di luar kandungan. Dalam bahasa Arab pun disebutkan bahwasanya abortus merupakan menggugurkan kandungan. Agama Islam mengizinkan wanita mencegah kehamilan karena suatu sebab, tetapi melarangnya mengakhiri kehamilan tersebut dengan cara abortus atau aborsi. Dari sisi pandang Islam, ketidaksahan abortus atau menggugurkan kandungan tersebut tidak terkandung dalam masalah besar. Apakah janin itu berstatus manusia yang sudah bernyawa ataupun masih belum adanya nyawa pada janin tersebut. Kendatipun Islam tidak mengakui janin sebagai manusia, namun Islam tetap memberinya hak untuk kemungkinan hidup, karena janin itulah sebagai cikal bakal kehidupan manusia. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, pada dasarnya hukum melakukan abortus adalah haram. Para ahli fuqaha telah bersepakat mengatakan bahwasanya haramnya abortus adalah jika dilakukan setelah janin berumur 4 bulan atau kurang lebih 120 hari setelah ditiupkan ruh ke dalamnya. Islam sangat menghargai kehidupan janin. Karena itu, wanita hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa
pada bulan Ramadan. Bahkan walaupun janin tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang haram atau perbuatan zina. Adapun abortus sebelum janin berumur 4 bulan, yakni sebelum ditiupkannya ruh, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang boleh atau tidaknya dilakukan abortus. Ada ulama yang memperbolehkan jika hal itu dibutuhkan karena pada saat itu belum ada kehidupan pada janin tersebut. Janin masih dalam bentuk cairan atau nutfah, dalam bentuk darah atau laham, atau dalam bentuk segumpal daging atau mudghah. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, setelah mendapat informasi dari sejumlah dokter ahli, barulah fatwa ulama yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Al-Qaradawi mengharamkannya menggugurkan kandungan walaupun janin belum berusia 120 hari. Meskipun Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwasanya haram melakukan abortus ketika janin belum berusia 120 hari, sebagaimana pendapat dari Ibnu Hajar dan Al-Ghazali. Namun dia memperbolehkan abortus pada satu kondisi saja, yakni dalam kondisi yang sangat darurat. Kondisi darurat yang dimaksudkan oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah bukan sekedar hanya prasangka ataupun dugaan. Kondisi seperti itu hanya ada dalam satu bentuk, yakni keberadaan janin dalam rahim ibunya mengancam kehidupan si ibu, karena ibu merupakan asal-usul dari kehidupan janin, sedangkan janin merupakan cabangnya. Adapun bentuk lain yang disamakan dengan kondisi darurat itu adalah ketika menurut penelitian ilmiah menetapkan bahwasanya janin berada dalam kondisi yang sangat buruk dan akan membahayakan dan menyiksa kehidupannya dan juga kehidupan sang ibu. Bukan hanya seorang dokter, karena seorang dokter pun kadang keliru dalam menentukan hal tersebut. Poin ketiga yakni metode istinbat hukum dari Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan muslim dan juga seorang mujtahid yang tidak mengikat dari satu mazhab fikih tertentu. Menurut beliau, memecahkan masalah fikih yang terbaik ialah yang paling jelas landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pemikirannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman, sehingga mampu memadukan hukum-hukum syariat dan juga tuntunan zaman. Adapun metode istinbat yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, yakni yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Al-Quran adalah kitab yang sesuai dengan perjalanan waktu, tidak bisa diasumsikan hanya mewakili satu masa atau mewakili pemikiran generasi tertentu saja. Al-Quran tetap eksis dan juga kekal seperti halnya yang diturunkan oleh Allah sejak pertama kali. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang berlangsung pada saat itu, hingga menurut Yusuf Al-Qaradawi, ia menjadi lebih dekat dan melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia, dan menuntaskan masalah-masalah dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode istinbat yang kedua adalah sunnah. Sunnah sebagai syariat kedua. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, sunnah Nabi adalah manhaj yang terperinci bagi kehidupan seorang muslim dan masyarakat muslim, yaitu manhaj yang merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktek, atau Islam adalah penjabaran secara konkret. Istinbat yang ketiga yakni ijma. Dalam pandangan Yusuf Al-Qaradawi, ijma merupakan syarat bagi para mujtahid, sehingga dalam memberikan fatwa dan menetapkan suatu hukum tidak bertentangan dengan hasil ijma yang telah ditetapkan oleh para mujtahid sebelumnya. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ijma itu penting, bahkan sangat penting, meskipun pada dasarnya hukum yang menjadi konsisten itu adalah nas, karena adanya ijma di sini telah memberikan faedah yang sangat besar, yaitu menyatukan pemahaman nas, memindahkannya dari dialahnya yang zonni kepada yang qoti, dan memasukkan nas saat itu ke dalam medan tertutup untuk pengembangan dan perubahan ijtihad. Yang keempat adalah qiyas.
Kias dalam pandangan Yusuf Al-Qaradawi adalah memasukkan masalah yang tidak dicantumkan kekuatan hukumnya kepada masalah lain yang telah ditentukan. Karena sebab ilat yang menggabungkannya dan tidak terdapat perbedaan prinsip antara kedua masalah tersebut, serta tidak ada penghalang yang berarti, maka wajib untuk mengambilnya. Baiklah, karena telah selesainya pembahasan mengenai landasan teori, maka di sini saya akan melanjutkan kepada poin yang selanjutnya mengenai kajian terdahulu atau literatur review. Yang pertama, studi wacana aborsi perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian terkait wacana aborsi perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh banyak peneliti, seperti halnya pada jurnal yang berjudul Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam oleh Mardani pada tahun 2021, jurnal yang berjudul Abortus dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif oleh Roshidin Imron, dosen IAIN Imam Bonjol Padang, dan juga jurnal yang berjudul Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam oleh Nelly Yusro, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suskariau. Dari kajian wacana abortus perspektif hukum Islam, ketiga penelitian tersebut telah menggambarkan dengan jelas bahwasanya aborsi adalah menggugurkan kandungan dan keguguran. Agama Islam memperbolehkan wanita mencegah kehamilan, namun melarang adanya tindakan menggugurkan kandungan dengan cara aborsi, karena menggugurkan kandungan dengan sengaja atau membunuhnya menempati kategori dosa besar dan juga termasuk pada tindakan yang kriminal. Penelitian terkait wacana aborsi menurut pandangan para ulama telah dikaji oleh Siti Nur Rahmah, Anwar Hafizi, dan Ari Sulistioko di dalam Journal of Islamic and Law Studies yang berjudul Hukum Aborsi menurut Imam Al-Ghazali dan juga Yusuf Al-Qaradawi. Dapat dilihat dari tingginya angka aborsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, aborsi kini telah menjadi salah satu problem yang sangat serius. Masalah tentang aborsi ini merupakan isu kontroversial karena aborsi ini tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, tetapi juga erat dengan etika, moral, hukum, dan juga agama. Hal inilah yang melatari penelitian tersebut dengan memaparkan pendapat dua orang cendekiawan terhadap permasalahan aborsi tersebut, yakni Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi. Yang ketiga yakni wacana larangan aborsi dalam Islam. Beberapa penelitian yang terkait dengan studi larangan aborsi dalam Islam telah dilakukan oleh banyak peneliti. Salah satunya jurnal yang dituliskan oleh Nining tentang aborsi dalam perspektif hukum Islam, dan juga jurnal yang berjudul Aborsi dan Risikonya bagi Perempuan dalam Pandangan Hukum Islam oleh Muhammad Saifullah, merupakan upaya untuk memahami perspektif Islam terkait dengan larangan aborsi dan juga dampaknya terhadap kesehatan fisik dan psikologis wanita. Karena banyaknya wanita yang telah melakukan aborsi, hal inilah yang dapat melatar belakangi penelitian tersebut. Setelah pembahasan kajian terdahulu, maka di sini kita akan melanjutkan pada kerangka konseptual yang pertama, yakni aborsi. Aborsi secara umum adalah praktik menghentikan atau mengakhiri kehamilan dengan cara menghancurkan janin di dalam kandungan. Pengertian lain dari aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, atau aborsi juga dapat didefinisikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa 2 bulan kehamilan. Yang kedua yakni Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama dan mujtahid kontemporer pada era modern ini. Beliau dilahirkan di desa Sofatorop, Republik Arab Mesir pada tanggal 9 September tahun 1926. Yusuf Al-Qaradawi juga memulai pendidikan formal di sekolah dasar dan menengah, yakni di Sekolah Cabang Al-Azhar, selalu meraih kesuksesan dan menjadi juara pertama, dan pendidikannya lanjut ke perguruan tinggi, dan beliau bukan lulusan jurusan syariah, melainkan beliau merupakan lulusan dari Usuluddin yang menekuni bidang akidah, falsafah, tafsir, dan juga hadis.
Karena adanya perbedaan fakultas tidak membuat beliau surut untuk menuntut ilmu lain. Bahkan beliau pun mempelajari fikih baik sejarah, usul maupun qawaidnya, dan kemudian melanjutkan belajar ke lembaga riset penelitian masalah-masalah Arab sampai pada tahun 1960 dan berhasil meraih diploma di bidang sastra dan bahasa. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan kepada pemateri selanjutnya, yakni Saudari Andi Nur Atia Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Langsung saja, saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan proposal kami, yaitu pertama pada pembahasan kerangka berpikir. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah model kerangka berpikir dari penelitian yang hendak meneliti, yaitu analisis aborsi dalam perspektif Islam studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi sebagai variabel A, analisis hukum aborsi variabel B, dan studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi sebagai variabel Y. Al-Qaradawi dikenal sebagai seorang ulama terbuka yang mendorong pendidikan yang luas bagi anak-anaknya serta menekankan bahwa ilmu tidak harus dibatasi oleh pemisahan kaku antara ilmu agama dan ilmu hukum. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada mazhab fikih tertentu. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama, desain dan jenis penelitian. Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan menurut Ari Kunto. Metode yang digunakan oleh kami dalam tulisan ini adalah metode studi pustaka atau library research. Sebab peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang bersifat kepustakaan, yang digunakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya tertumpu pada analisis hukum aborsi dalam perspektif Islam studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Kedua, jenis dan sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Nurholis Majid. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data primer penelitian ini merupakan hasil dari kajian pustaka atau buku-buku jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian terkait analisis hukum aborsi dalam perspektif Islam studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah bahan data tambahan yang peneliti ambil dari sumber yang sudah diteliti orang lain, data yang akan diambil sebagai data pendukung, yaitu jurnal Smart Law Analysis Aborsi bagi perempuan menikah di Kecamatan Tanjung Pura, penulis Humairah Fira DKK, Arye Sulistiko di dalam Journal of Islamic and Law Studies yang berjudul Hukum Aborsi menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradawi, serta Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam oleh Mardani. Yang ketiga itu teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian itu untuk mendapatkan data. Karena penelitian ini menggunakan metode library research, maka metode kepustakaan. Jadi metode kepustakaan itu adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal atau majalah dengan sumber data lainnya. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dan berkesinambungan atau relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara peneliti memperbanyak literatur review, membaca jurnal-jurnal, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. Yang keempat, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti membagi tahapan sebagai berikut.
Di sini ada 4 tahapan. Pertama, data terkait analisis hukum aborsi dalam perspektif Islam, studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi akan kami deskripsikan apa adanya dengan melibatkan analisis data dari hasil review sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian. Yang kedua, menganalisis pemikiran-pemikiran Yusuf Al-Qaradawi yang relevan dan dapat memberikan pandangan mengapa isu aborsi dibolehkan dan bagaimana metode istinbat Yusuf Al-Qaradawi. Yang terakhir, menelusuri artikel 5 tahun terakhir serta jurnal-jurnal yang membahas tentang aborsi menurut perspektif Islam ditinjau dari penelitian. Yang kelima, validasi data. Validasi data ini tujuannya adalah untuk pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian karena diperlukan teknik pemeriksaan secara berkala yang didasarkan dengan sejumlah kriteria tertentu. Di sini peneliti menggunakan 3 tahapan data menggunakan teknik triangulasi data. Yang pertama, triangulasi data sumber. Di sini selain data sumber primer pada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai aborsi dalam perspektif Islam, studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, peneliti juga melakukan pengecekan secara berkala pada jurnal lain yang membahas terkait objek penelitian. Yang kedua, triangulasi data waktu. Di sini kecukupan data lalu dilakukan pengecekan kembali secara berulang-ulang untuk menghindari adanya kekeliruan dari peneliti dalam memahami data penelitian. Yang ketiga, triangulasi teori. Berdasarkan bahwa fakta tidak dapat diperiksa kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Materi yang terakhir adalah timetable. Timetable ini didasarkan fokus pada pencarian, analisis, dan penulisan berdasarkan sumber-sumber yang telah dipilih. Setiap tahap memiliki rentang waktu yang ditentukan untuk memastikan progres yang teratur. Di sini ada 7 tahap yang dilalui oleh peneliti dalam timetable. Yang pertama, tahap perencanaan. Kedua, tahap pencarian jurnal dan seleksi sumber-sumber literatur. Pencarian di sini menggunakan alat seperti Publish Overis, Google Scholar, serta menyeleksi sumber-sumber yang relevan. Yang ketiga itu analisis literatur, di mana peneliti meringkas dan mengkaji informasi dari sumber-sumber yang telah dipilih terkait dengan objek penelitian, yakni aborsi menurut perspektif hukum Islam, studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Yang keempat, tahap penyusunan sinopsis dan rangkuman literatur, menyusun ringkasan singkat dari setiap sumber yang relevan dengan topik penelitian. Yang kelima, tahap penulisan laporan awal, di mana peneliti menulis draft awal yang berisi ringkasan literatur, analisis, dan identifikasi pandangan hukum aborsi terkait Yusuf Al-Qaradawi dan terkait metode istinbat yang dipakai oleh Yusuf Al-Qaradawi. Tahap yang keenam adalah revisi dan perbaikan laporan. Jadi peneliti merevisi laporan dengan menambahkan informasi yang diperlukan serta mengoreksi kesalahan dalam penulisan. Yang ketujuh, penyelesaian dan sekian presentasi dari kelompok 5 terkait judul penelitian, analisis aborsi dalam perspektif Islam, studi pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.